Berjumpa lagi di Jurnal Barata. Seperti kebanyakan negara-negara non-Barat lainnya, Tiongkok pada akhirnya telah merumuskan sikapnya terhadap perang Rusia-Ukraina sesuai dengan pendekatan kebijakan luar negerinya secara umum dan persepsinya tentang nilai dan tujuan aliansi internasional. Secara umum, setidaknya ada dua kunci dari pernyataan publik Tiongkok tentang perang terbatas Rusia-Ukraina sejak hari pertama invasi. Yang pertama, Tiongkok menganggap tidak hanya Rusia, tetapi juga Barat, khususnya Amerika Serikat, yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di Ukraina, lantaran Barat terus-menerus mengabaikan masalah keamanan Rusia. Lalu yang kedua, sangat penting untuk membangun konsep keamanan bersama di kawasan dan dunia yang memperhatikan kepentingan dan keprihatinan semua pihak agar tidak didominasi oleh Barat. Setidaknya titik belok utama dari pemikiran Tiongkok itu karena adanya 5 hal. Yang pertama, Barat harus mengakui prinsip keamanan yang tidak dapat dibagi-bagi, yang menyatakan bahwa keamanan satu negara tidak akan dipenuhi dengan mengorbankan keamanan negara lain. Dan prinsip ini harus menjadi dasar dari arsitektur keamanan internasional yang baru. Lalu yang kedua, Tiongkok sama halnya seperti Eropa menginginkan perang di Ukraina berakhir secepat mungkin. Yang ketiga, penting untuk menghilangkan mentalitas perang dingin dan gagasan tentang blok Barat dan blok Timur dan beralih ke sistem internasional pragmatis multipolar di mana negara-negara non-Barat bisa memainkan peran yang lebih menentukan. Dan yang keempat, situasi di Ukraina dan di Taiwan tidak sebanding karena Ukraina adalah negara berdaulat yang diserang oleh negara lain, sedangkan Taiwan adalah bagian dari Tiongkok dan diakui oleh dunia. Yang terakhir, yang kelima, Tiongkok tidak mendukung sanksi Barat sepihak terhadap Rusia karena Amerika Serikat menggunakan sanksi ini sebagai cara untuk memperluas pengaruh dan jangkauan geoekonominya. Nah, lantas seperti apa perhitungan strategis Tiongkok dalam perang Rusia-Ukraina? Lalu peluang dan risiko apa yang akan dihadapi oleh Tiongkok dalam perang tersebut? Jurnal Barata. Iya, sepertinya sulit untuk menilai pada titik ini apakah perang di Ukraina telah melemahkan atau justru semakin memperkuat Tiongkok dalam hubungan internasional. Jelas ini telah menciptakan peluang serta risiko tertentu yang masih coba dievaluasi dan ditangani oleh Beijing dengan benar. Di antara risiko yang dihadapi Tiongkok seperti situasi politik yang beracun dan mengancam reputasi serta citra Tiongkok di luar negeri karena adanya hubungan dekat antara Tiongkok dengan Rusia. Kemudian adanya polarisasi politik dan ideologi di Asia Tenggara dan Asia Selatan yang juga meningkat, ditambah adanya perang yang tentu menambah kompleksitas hubungan antara Tiongkok dengan Rusia. Apalagi sanksi ekonomi Barat yang diberlakukan sebagai tanggapan terhadap adanya perang tersebut. Nah, ini telah menciptakan tantangan bagi Beijing dalam melaksanakan proyek inisiatif sabuk dan jalan sehingga kemungkinan akan membahayakan pengangkutan barang melalui Rusia dan Belarus. Selain itu, perang di Ukraina juga telah membangun landasan untuk konsolidasi lebih lanjut dari aliansi NATO yang dianggap Tiongkok membantu tujuan geopolitik Amerika Serikat. Karena bagi Moskwa maupun Beijing, mereka menganggap NATO bukan sebagai aliansi defensif, tetapi sebagai instrumen ekspansionisme Amerika Serikat. Di sisi lain,
Perang juga telah membuka beberapa peluang besar bagi Tiongkok. Rusia yang melemah dapat membuat Moskwa menjauh dari barat dan lebih dekat ke Beijing, sebagaimana hubungan mereka yang terlihat selama bertahun-tahun. Selain itu, nampaknya sanksi barat juga telah memberikan informasi berharga kepada Tiongkok tentang mekanisme respons Amerika Serikat dan Uni Eropa terkait dengan keinginan mereka untuk menggunakan cara-cara yang tidak konvensional untuk melakukan tekanan. Jelas, informasi ini sangat penting bagi Tiongkok dalam menentukan bagaimana tanggapannya jika terjadi konfrontasi besar-besaran dengan Barat. Tetapi masalahnya tidak hanya itu. Perang di Ukraina juga telah mendorong Tiongkok untuk lebih aktif dalam memperluas pengaruhnya di Oseania, Asia Tengah, dan Asia Selatan. Sementara Amerika Serikat dan Uni Eropa dibebani dengan kebijakan moneter yang cenderung kontraktif atau hawkish terhadap Rusia. Nah, kalau kita lihat, sepertinya posisi Tiongkok dan tanggapannya terhadap perang Rusia-Ukraina merupakan tindakan penyeimbang yang hati-hati. Sebab Tiongkok tidak tertarik pada politik yang intensitasnya tinggi dan jangka panjang karena hanya menimbulkan risiko politik, reputasi, dan ekonomi. Namun, pada saat yang sama, Beijing juga tidak ingin melihat adanya kekalahan total Rusia yang dapat mengarah pada pemasangan rezim demokrasi pro-Barat di Moskwa atau dalam skenario terburuk bisa menimbulkan disintegrasi Rusia sebagai akibat dari konflik domestik. Kedua hasil tersebut tentunya akan menciptakan lingkungan geostrategis baru dan berdampak negatif terhadap persaingan strategis Tiongkok dengan Barat. Oleh karena itu, Beijing kemungkinan akan melobi untuk gencatan senjata secara cepat pada tahun ini. Dan Tiongkok juga kemungkinan akan melanjutkan diplomasi jarak jauhnya dan menghindari dukungan langsung terhadap Rusia karena waspada terhadap sanksi Barat tentunya. Selain itu, Tiongkok tidak melihat Rusia sebagai hal yang vital untuk modernisasi ekonomi nasionalnya. Di sini, Beijing dengan jelas melihat masa depan ekonomi dan teknologinya terletak pada pasar Eropa. Selain itu, Beijing juga tidak melihat Rusia sebagai tetangga yang ambisius dengan pengaruh superregionalnya. Tiongkok justru melihat Rusia sebagai pemain dengan kekuatan menengah sekaligus mitra situasional dalam persaingan global dengan Amerika Serikat yang dapat diandalkan Tiongkok dalam beberapa masalah keamanan regional seperti konflik di Afghanistan atau Suriah dan keamanan perbatasan di Asia Tengah. Pelemahan sebagian Rusia sebagai akibat dari perang dan sanksi Barat adalah sesuatu yang siap diterima Tiongkok. Karena ini akan membuat Rusia lebih bergantung pada Tiongkok dan pasar timur, sehingga memungkinkan Beijing untuk mengikat Rusia sebagai aset sumber daya dan memperluas kehadiran Tiongkok di pasar Rusia, terutama di sektor industri dan ekonomi. Ini tentu sangat menarik bagi Tiongkok karena Beijing telah memfokuskan upaya kebijakan luar negerinya untuk mendorong apa yang dilihat oleh para pemimpin sebagai tatanan dunia multipolar yang lebih adil dan lebih representatif. Dan dalam tatanan seperti itu, Amerika Serikat akan kehilangan dominasi globalnya. Nah, oleh karena itu, posisi Tiongkok dalam perang Rusia-Ukraina sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Ukraina, melainkan harus dilihat melalui kacamata persaingan geostrategis Tiongkok dengan Amerika Serikat. Masa depan Ukraina adalah masalah sekunder. Itulah mengapa Tiongkok tidak mungkin bergabung dalam sanksi anti-Rusia. Bukan karena Beijing mendukung invasi militer Moskwa ke Ukraina, tetapi karena menyetujui sanksi itu berarti harus tunduk pada kehendak Amerika Serikat. Hal ini tentu saja tidak dapat diterima oleh Beijing.
Di sisi lain, Tiongkok juga tampaknya siap menerima peran dalam menengahi gencatan senjata di Ukraina. Tetapi Tiongkok ingin melakukannya dengan pijakan yang setara dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa setelah Beijing mencapai kesepakatan dengan Washington dan Brussels. Inilah yang membuat Tiongkok tampaknya ambivalen dengan sepenuh hati mendukung salah satu pihak dalam perang Rusia-Ukraina. Perhitungan geopolitiknya mengarah pada kalibrasi tanggapan yang cermat dan keterlibatan yang penuh perhitungan. Demikian Jurnal Barata. Demikian Jurnal Barata.